Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin, di mana ada laga antara Persebaya melawan Arema dan dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 2-3. Kekalahan dari Arema ini kemudian ada rasa kecewa dari para supporter Arema sehingga ada yang turun ke lapangan, namun setelah itu disambut dengan gas air mata oleh petugas. Nah, dari kejadian itu para supporter itu keluar dan di pintu itu terjadi desak-desakan, himpit-himpitan, ada yang sak nafas, ada yang terinjak, dan akhirnya banyak yang tewas, teman-teman. Dan beritanya sampai hari ini sudah ada 127, kemudian naik lagi 129, dan informasinya naik lagi menjadi 130. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, dan ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kenapa petugas itu kok menyemprotkan gas air mata? Padahal jelas-jelas di aturan FIFA itu tidak boleh menyemprotkan gas air mata. Menurut keterangan dari Pak Mahfud MD, di situ tidak ada supporter dari Persebaya, itu dilarang. Jadi yang ada itu hanya supporter dari Arema yang datang di lapangan tersebut. Nah, teman-teman, coba kita baca dulu beritanya dari Pak Mahfud MD. Kita ambil dari kumparan. Mahfud mengatakan tragedi Kanjuruhan bukan bentrok supporter. Korban tewas karena sesak. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kata Mahfud, ini bukan bentrok supporter Arema dan Persebaya yang bertanding pada Sabtu, 1 Oktober 2022 malam. Perlu saya tegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antar supporter Persebaya dengan Arema, sebab pada pertandingan itu supporter Persebaya tidak boleh ikut menonton. Supporter di lapangan hanya ada dari Arema, kata Mahfud dalam keterangannya Minggu 2 Oktober 2022. Laga tersebut berkesudahan 2-3 untuk Persebaya. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta pada kesempatan berbeda menegaskan bahwa 127 orang tewas karena sesak dan berhimpit-himpitan di stadion. Hal yang sama diungkap Mahfud MD. Para korban pada umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit dan terinjak-injak, serta sesak napas. Tak ada korban pemukulan atau penganiayaan antar supporter, tuturnya. Mahfud menyebut pemerintah telah melakukan perbaikan pelaksanaan pertandingan sepak bola dari waktu ke waktu dan akan terus diperbaiki. Tetapi olahraga yang menjadi kesukaan masyarakat luas ini kerap kali memancing para supporter untuk mengekspresikan emosi secara tiba-tiba, jelasnya. Sebelumnya, setelah peluit akhir dibunyikan wasit, ratusan supporter Aremania membanjiri lapangan. Mereka terlihat membawa berbagai atribut seperti bendera dan banner. Kontak antar supporter dengan pihak pengaman pun tak terelakkan. Pemain Persebaya langsung lari menuju ruang ganti. Mereka pun langsung digiring ke kendaraan taktis untuk pengamanan keluar stadion. Sementara sejumlah supporter mulai berbuat anarkis di dalam lapangan. Polisi pun kemudian melakukan pengamanan. Rasa kekecewaan itulah yang menyebabkan penonton turun ke tengah lapang dan berusaha mencari staf ofisial untuk menanyakan atau melampiaskan, kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta kepada wartawan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya pencegahan dan melakukan pengalian supaya mereka tidak masuk ke lapangan dan mengejar para pemain, sambung dia. Salah satu upaya yang dilakukan polisi adalah menembakkan gas air mata ke arah supporter yang ricuh. Jadi teman-teman, kalau kita membaca berita ini cukup jelas kenapa terjadi supporter itu tewas. Itu kan dimulai dari kekalahan Arema. Karena kekalahan Arema itu supporter kecewa, dan rasa kecewa itu akhirnya supporter turun ke lapangan dan ingin menanyakan kepada pihak ofisial, pihak Arema sendiri, kenapa kalah, kan begitu. Tetapi yang terjadi setelah itu ada gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan para supporter. Tetapi semprotan gas air mata itu juga mengarah ke tribun, informasinya seperti itu.
Nah, setelah itu para supporter berlarian keluar, yang terjadi ada penumpukan di situ, banyak orang, terjadi himpitan, desak-desaan, terinjak, dan akhirnya banyak yang meninggal dunia. Itulah teman-teman kejadian di Kanjuruhan. Karena itu ini perlu diselidiki. Kenapa harus mengeluarkan gas air mata? Yang jelas-jelas gas air mata itu dilarang oleh pihak FIFA. Nah, itu teman-teman, kenapa kok dilakukan? Sehingga yang terjadi supporter berlarian menuju keluar. Dan kalau kita lihat pernyataan yang disampaikan Pak Mahfud, tidak ada supporter dari Persebaya. Yang ada hanya supporter Aremania yang ada di situ, teman-teman. Kenapa kok mesti mengeluarkan gas air mata? Jadi kalau mengeluarkan gas air mata sebenarnya kan mudah, disemprotkan saja, tetapi kan risikonya seperti ini. Itu teman-teman yang menjadi keprihatinan kita. Kenapa kok terjadi tragedi seperti itu? Padahal ini sepak bola. Sepak bola yang seharusnya itu menghibur para penonton, ini menjadi tangisan dari pihak keluarga korban. Kenapa anaknya harus meninggal di arena lapangan sepak bola? Dan menurut informasinya, bagi yang meninggal dunia ini dari Pemprov Jawa Timur akan memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah, dan bagi yang luka-luka ini dikasih 5 juta rupiah, dan biaya rumah sakit ini ditanggung oleh Pemprov Malang. Kemudian teman-teman, ini juga ada jawaban dari pihak PSSI terkait kenapa harus mengeluarkan gas air mata. Padahal gas air mata itu dilarang oleh pihak FIFA. Karena namanya sepak bola itu harus mengacu kepada aturan FIFA. Kalau aturan FIFA itu melarang menggunakan gas air mata, maka itu harus dipatuhi, jangan menggunakan gas air mata. Seperti halnya kemarin teman-teman, di DKI Jakarta itu Pak Anies membangun stadion, namanya Jakarta International Stadion, dan itu sesuai dengan standar FIFA. Tetapi menurut PSSI itu tidak layak untuk dipakai untuk bermain sepak bola antara timnas Indonesia melawan Kurakau. Itu artinya kan menyepelekan pihak FIFA, padahal membuat stadion itu sesuai standar FIFA. Tapi ini dikatakan oleh PSSI tidak sesuai standar untuk digunakan laga antara timnas melawan Kurakau. Ini kan menjadi aneh. Nah, kejadian seperti ini juga begitu teman-teman. Sepak bola itu dalam lapangan tidak boleh menggunakan gas air mata, tapi ini digunakan gas air mata. Ini kan menjadi aneh teman-teman, terkait penggunaan gas air mata dalam sebuah pertandingan sepak bola. Coba kita baca berita dari CNN teman-teman, jawaban PSSI soal gas air mata di tragedi Kanjuruhan. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memberi jawaban soal penembakan gas air mata yang dilarang FIFA usai pertandingan Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Minggu 2 Oktober 2022. Yunus menyatakan kejadian yang melibatkan supporter usai laga Singo Edan melawan Bajul Ijo yang berlangsung begitu cepat sehingga pihak keamanan mengambil langkah tertentu. Sangat begitu cepat kejadian itu sehingga pihak keamanan mengambil langkah yang tentu dari pihak keamanan terus dipikirkan dengan baik karena memang pasca pertandingan dari supporter turun ke lapangan dan pihak keamanan mengambil tindakan itu, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Jadi kata pihak PSSI kejadian ini cukup cepat sehingga pihak keamanan mengambil langkah-langkah tertentu dan itu sudah dipikirkan. Kita tentu melakukan ke tim investigasi dan polisi saat ini berjalan untuk menginvestigasi kejadian ini. Kita tunggu sore hari akan disampaikan oleh Ketum PSSI Muhammad Iriawan dan tim di Malang. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan informasi apa yang terjadi di Malang, terang Yunus ketika ditanya soal penggunaan gas air mata yang tidak sesuai dengan FIFA namun kerap terjadi dalam pertandingan. Yunus kemudian menyatakan prosedur operasional standar telah dikomunikasikan PT Liga Indonesia baru PT LIB selaku operator Liga 1 serta juga panitia pelaksana pertandingan. Sampai dengan koordinasi dengan Komdis, pasti kejadian ini akan menjadi evaluasi serius semua pihak karena PSSI sudah mengungkapkan regulasi sebelum pertandingan. Itu sudah kami komunikasikan kepada LIB Panpel soal SOP, terang Yunus.
Sebelum dimulai kompetisi, kita melakukan workshop dengan panpel dan klub. Kami telah menyampaikan hal tersebut, tapi kondisi semalam tentu kita menyesalkan kejadian tersebut. Namun demikian, kita izin sekali lagi menunggu hasil investigasi, ujarnya lagi ketika ditanya soal prosedur operasional standar di dalam stadion. Jadi ini teman-teman, menurut pihak PSSI ini masih diinvestigasi terkait penggunaan gas air mata. Penggunaan gas air mata itu menjadi salah satu yang dituding menjadi penyebab terjadinya ratusan jiwa melayang. Padahal regulasi dari FIFA itu jelas teman-teman, melarang gas air mata. Tetapi ini kok digunakan di dalam acara kemarin. Kemudian masalah kapasitas penonton, ini katanya overload. Jadi kapasitasnya itu 28.000, diisi 34.000. Itu informasi yang kita dapat hari ini teman-teman. Jadi kapasitasnya ini melebihi. Apakah benar atau tidak tentu nanti akan diperjelas oleh pihak PSSI. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait kasus tragedi Kanjuruhan. Dan tentu ini harus ada yang bertanggung jawab teman-teman. Harus ada yang menjadi tersangka karena ada yang meninggal dunia, ada korban. Jadi namanya ada korban tentu harus ada tersangkanya. Dan ini kita tunggu investigasi dari pihak kepolisian, dari pihak PSSI untuk mengecek, untuk menyelidiki kasus ini. Sehingga jelas duduk persoalannya kenapa menggunakan gas air mata. Dan ini mesti harus diselesaikan. Biar semuanya clear kenapa menggunakan gas air mata padahal gas air mata dilarang oleh FIFA. Itu yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.